Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Senang sekali saya MI Asyaneta kali ini dapat kembali menjumpai Anda semua. Dan bersama saya telah hadir narasumber kita. Beliau kali ini adalah Romo Diosesan Antonius Haryanto atau akrab disapa Romo Hari. Kita sapa dulu Romo. Selamat datang Romo Hari, apa kabar Romo? Baik sekali, semangat hari Semangat ini ya Romo. Ya, betul. Ya, Romo, kita segera mulai acara ini dan sebagaimana biasa acara akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Hari. Silakan Romo. Baik, mari kita berdoa untuk para sahabat Oase Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu tiada hentinya bersyukur atas segala rahmat kurnia, hidup, dan kesehatan yang Kau anugerahkan pada kami. Secara khusus pada hari ini kami berdoa, semoga kami boleh Kau berikan terang atas firman yang ingin kami renungkan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang berani untuk menjalankan, melaksanakan firman dan sabda-Mu, sehingga boleh dijalankan menjadi daging, menjadi tindakan konkret dan nyata. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Sertailah kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi rasul-rasul-Mu yang setia, dan tentunya menjadi rasul yang pemberani. Ini semua kami mohon dalam perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika para rasul berdoa, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Setelah dilepaskan oleh Mahkamah Agama Yahudi, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Maka berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ularkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan memperolok-olok mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya. Ia mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakkulah engkau,
pada hari ini Engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Sahabat oase rohani yang terkasih, mari sekarang kita mulai perbincangan ini. Ya, Romo Hari, di sesi 1 ini hal-hal penting dan menarik apa yang ingin Romo sampaikan? Silakan. Ya, secara umum bacaan-bacaan hari ini mengajak kita sebagai pengikut Kristus itu menjadi seorang pemberani, gitu kan ya. Pemberani bukan karena kemudian emosi yang tidak tertahankan atau emosi yang tidak terkontrol, tetapi menjadi pemberani menjalani hidup ini dan kemudian menjalani tugas-tugas yang diberikan Yesus kepada kita. Itu yang menjadi poin utama. Kalau kita melihat hari ini bagaimana Petrus dan juga Yohanes gitu kan ya, setelah ditangkap karena mengikuti Kristus, bagaimana mereka dikejar-kejar dan diburu pengikut Kristus dan mereka ditangkap, tetapi menjadi penanda syukur bagi mereka bersama sampai doa bersama, mereka berani menghadapi dan kemudian mewartakan yang benar, yang baik, mereka kemudian perjuangkan dan wartakan meskipun taruhannya nyawa, meskipun taruhannya adalah hidup mereka, tetapi mereka berani. Dan yang bacaan Injil, kalau kita lihat sosok Nikodemus ini ditantang oleh Yesus juga untuk menjadi orang yang tidak hanya lahir secara fisik saja, tetapi punya roh, punya spirit, punya keberanian untuk hidup bersama dengan Kristus. Iya. Ya Romo, padahal kalau kita lihat ini kan tadi disebutkan bahwa Petrus dan Yohanes itu sebelumnya sudah ditangkap ya Romo ya. Dan ada kata yang boleh dikatakan mereka ini tidak kapok gitu ya Romo. Betul banget. Nah ini kan tentu menjadi teladan buat kita semua. Walaupun pernah mengalami sesuatu yang tidak enak, tapi tetap berani. Mungkin Romo bisa lebih perdalam soal ini. Ya, kondisi situasi hidup kita di negara ini gitu kan ya, seringkali kan tidak mudah. Yang benar bisa jadi menjadi salah, yang salah bisa jadi dibenarkan, itu kan yang situasi dan kondisi inilah yang kemudian menantang kita bersama. Apakah saya
akan menutupi kebenaran, Ya, atau kemudian saya akan membela kesalahan, ya, atau ya. saya tetap benar. Menjadi benar itu seringkali kita harus melawan arus. Kebanyakan orang itu mendukung yang gelap gitu kan ya, ini menjadi terang itu Mhm. harus berhadapan dengan banyak orang, melawan arus. Menjadi benar seringkali tidak mengenakan gitu kan ya, bisa Ya, jadi dibenci, bisa jadi kemudian disingkirkan dan sebagainya. ya, Dalam kondisi dan situasi kita ada banyak hal ya kalau ya. kita di negara ini gitu kan ya. Mhm. Ada banyak kasus-kasus yang seringkali kita tahu gitu kan, yang benar malah kemudian dipersalahkan, yang benar dan baik malah kemudian diperkarakan dan sebagainya. Iya, Salah entah atas nama salah tangkap, entah atas nama oknum dan sebagainya. iya, Ini yang seringkali memberi keprihatinan. Termasuk kalau kita lihat sosok Yohanes dan Petrus ini, iya, bagaimana mereka mewartakan kebenaran dan kebaikan yang iya, dibuat, yang dilakukan oleh Yesus, yang diajarkan nilai-nilai kebaikan yang kemudian mereka wartakan, tetapi mereka menghadapi situasi yang tidak mudah. iya, Bahkan kalau kita lihat cerita dari Petrus endingnya, iya, Kaisar Nero kan tetap tidak setuju dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Petrus, iya, sehingga Petrus ini ditangkap dan sebagainya, mau disalibkan, tetapi Petrus minta jangan disalibkan sama seperti Yesus, tapi saya merasa tidak pantas, iya. maka dia minta dibalik gitu kan ya, Oh, kepalanya yang di bawah gitu kan ya, iya, merasa iya. rendah hati untuk itu. Tetapi hal yang menarik dari situasi kondisi ini adalah bagaimana Petrus, Yohanes, dan para murid yang lain itu memperjuangkan kebenaran dan kebaikan itu sampai titik penghabisan. Sampai titik penghabisan. Mhm. Ya, kalau kita lihat tadi memang tidak mudah ya Mhm, Romo. mhm. Nah, bagaimana sekarang dalam kondisi kita sehari-hari ya Romo, bisa muncul keberanian itu Romo? Karena tadi kan intinya Tuhan menginginkan kita berani. Padahal untuk berani itu juga termasuk harus melawan arus, Mhm. banyak hal yang tidak mengenakan. Nah, bagaimana Romo, menurut Romo supaya kita bisa muncul rasa berani itu? Ya, ini berkaitan dengan karakter dan mental hidup kita gitu kan ya. Mmm, Kita terbiasa untuk kemudian di ekstrim, main kedufan, yang ekstrim-ekstrim. iya, iya. Berani mencoba sesuatu atau keberanian untuk membuat keputusan-keputusan atau tidak. Ini hal-hal yang sehari-hari kita lihat dalam hidup kita. Mungkin masing-masing dari kita bisa lihat, apakah aku ketika membuat keputusan itu berani atau tidak? Iya, Kadang-kala kan kita minta saran gitu kan ya, Romo, iya, saya mau menikah, ini pacar saya ini cocok atau tidak gitu kan ya. mhm. Loh, saya tanya, "Loh, ini yang mau menikah siapa? Saya atau kamu?" Gitu kan ya. Iya, iya, Yang menikah kan kamu gitu kan ya, iya, ya. Menurutmu cocok tidak gitu kan. iya, Kalau nanti saya mengatakan cocok, terus dalam perjalanan kalian sering berantem, terus menyalahkan, "Romo tuh milihnya iya, salah." iya, Nah, kalau nggak hati-hati gitu. Jadi dalam hidup sehari-hari kita bisa melihat diri kita gitu kan. iya, Apakah saya menjalani hidup ini berani atau tidak? Bahkan ketika anak-anak pun kita seringkali melatih anak-anak untuk berani gitu kan ya, iya, iya, berani dalam tahap usianya gitu kan. Jadi iya, pasti tahu gitu tahap usia itu kan harus ada tantangan-tantangan. Apakah anak kita selalu dikondisikan aman, nyaman, atau kemudian ada tantangan-tantangan yang diberikan supaya dia berani. Pada usianya tertentu gitu kan ya, anak harus diajak untuk bisa berkenalan dengan teman mhm, sebayanya. mhm, Berani tidak gitu kan ya. Pada usia tertentu harus kemudian diperkenalkan dengan public transportation gitu kan ya. mhm, Apakah dia mhm. berani ke sekolah sendiri tidak dan Iya, sebagainya. iya, iya, Tetapi kalau dia selalu dikondisikan yang nyaman, aman, dilindungi, menjadi penakut gitu ya. iya, Padahal iya, itu sangat penting sekali untuk menjadi pribadi pemberani ini. Dan iya, lebih jauh iya, kalau kita lihat Petrus dan Yohanes itu, mereka kan murid-murid yang awalnya juga harus dididik juga oleh iya, Yesus iya, gitu kan ya. iya, iya, Awalnya memang dipanggil oleh Yesus, ikutlah aku, mereka ngikut gitu ya. iya, Tapi dalam perjalanan ketika melihat Yesus ditangkap, mau iya, disalibkan, Petrus kan menyangkal Yesus. betul, Tidak berani menjadi iya, muridnya juga iya, gitu kan. Sampai iya, 3 kali menyangkal, iya, apakah kamu kenal dia? Kamu kan muridku. Bukan, bukan. iya, Menyangkal itu. Tetapi bagaimana Petrus berani kemudian mengevaluasi, merefleksikan iya, bahwa Yesus itu memang betul-betul Tuhan, betul-betul yang dia ikuti, sehingga dari situasi kondisi tidak berani, dia kemudian melawan dirinya, mhm,
yang benar Iya, dan baik iya, harus diungkapkan, harus iya, dibela. Maka dia kemudian berani keluar dan menjadi pewarta. Nah, iya, ini iya, hasil didikan Yesus menjadi jelas nih. Dia iya, akhirnya mau keluar masuk penjara, mau ditangkap berapa kali, bahkan mau disalib, is okay, gitu kan iya. ya, jalan. Iya. Dengan kata lain, keberanian ini memang harus dilatih ya Romo Iya, ya. betul banget. Jadi kalau tadi di keluarga dari anak-anak itu biarkan mereka mengalami beberapa masalah gitu yang justru akan membuat mereka terasah. Seperti itu Romo. Betul banget. Gitu ya Romo. Nah sekarang kita balik ke situasi yang lebih kompleks, terutama di orang dewasa ya Romo ya. Tadi kalau kita lihat, apalagi kalau sebagai kelompok yang kecil, ya kita mungkin tidak pakai kata minoritas, tapi kelompok yang kecil, lalu ada sesuatu yang tidak benar di kelompok yang lebih besar. Nah, kan seringkali itu banyak hal yang jadi pertimbangan. Kalau anak-anak lebih polos ya Romo, kalau orang dewasa mungkin berpikir dia butuh pekerjaan itu, lalu misalkan dia juga kurang berani. Nah, ini masih banyak terjadi kan Romo. Nah, saran Romo apa? Ya, ini banyak hal ya kalau kita berhati-hati dengan membela kebenaran kebaikan, kadangkala takut nanti dicopot pekerjaannya, Iya, nanti hidupnya dipersekusi, iya, dipersoalkan dan iya. sebagainya. Kita belajar pada Yohanes dan Petrus dan murid-murid yang lain, bagaimana mereka itu mau kemudian berkumpul, berdoa, berkomunitas. Hmm, Kalau kita dengarkan dari bacaan pertama tadi, dari kisah para rasul ini, bagaimana mereka meskipun kecil, mereka itu sekarang pada situasi kondisi di bawah pengawasan kekuasaan, iya, dikejar-kejar penguasa. Itu kan kelompok yang baru berkembang, iya, ditinggal oleh Yesus. iya, Mereka berhadapan dengan kekuasaan yang begitu besar, iya. dengan katakanlah kalau tadi Bu Janet mau bicara minoritas dan mayoritas, ini dengan mayoritas gitu kan ya. Tetapi yang salah satu pertama yang perlu kita kemudian belajar adalah bagaimana mereka membuat komunitas yang kuat dan saling Hmm, meneguhkan. iya, iya, Ketika Petrus dan Yohanes tadi keluar, mereka kemudian berkumpul bersatu hati, kemudian memuji dan memuliakan Tuhan. mhm, Ketika berdoa bahkan kemudian mereka merasakan bagaimana situasi Tuhan yang hadir gitu kan ya, ada goncangan yang mereka rasakan atau suasana yang bagaimana mereka semakin semangat gitu kan ya, iya, semakin iya, semangat. Maka penting adalah membuat komunitas tadi yang saling hmm, mendukung. iya, Yang iya, baik kumpul dengan yang baik, iya, dan di yang baik itu saling meneguhkan dan kemudian berdoa dalam nama Tuhan. Tuhan dibawa dalam penyertaan. Itu menjadi penting. Dibawa Tuhan dibawa dalam perjalanan langkah dan kemudian membuat keputusan. hmm, Yang kedua, tentunya ada banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan kalau kita selalu diajak untuk cerdik seperti ular, tulus seperti hmm, merpati gitu kan iya, ya. Nah, iya, iya, bagaimana hidup yang kemudian sambil kemudian dilihat hmm, apa yang harus kita upayakan supaya tujuan kebenaran itu sampai, kebenaran sejati itu sampai, tetapi juga kemudian tidak memakan korban, hmm. kemudian juga menyelamatkan semuanya dan sebagainya. Ya. Romo, tadi Mm-mm, barusan Romo bilang, mm-mm. bagaimana kebenaran sejati itu bisa dilaksanakan dan tidak memakan korban. Boleh tolong diperdalam? Ya, eh, baik. Kalau teman-teman membaca kisah para rasul gitu kan ya, ya, atau kemudian nonton film, saya lupa ingat judulnya. Kalau nggak salah Paul of Apostles atau apa gitu, tapi hmm, persisnya lupa. Ya itu iya, soal Santo Paulus gitu kan. iya, Santo Paulus ini kan juga murid Yesus yang dikejar-kejar juga, iya, dikejar-kejar juga oleh penguasa pada saat itu. Terus kemudian ketika dia iya, di penjara, terus kemudian ditanya, gitu kan, ditanya Paulus, kenapa kamu tidak membalas ketika hmm, teman-temanmu, para murid Yesus yang lain itu disiksa? hmm, Bahkan di film itu digambarkan bagaimana banyak jenazah yang dibakar di sepanjang jalan karena iya, mengikuti Kristus, gitu kan ya. iya, iya, Kenapa kamu tidak membalas itu? ah, Terus ya, padahal Paulus sendiri background-nya awalnya adalah seorang prajurit betul, yang tentunya iya, harusnya bisa ya, bisa gitu kan ya, iya, bisa iya, untuk itu iya, gitu kan ya. Dan iya,
Tetapi dia tidak membuat keputusan itu. Dia Iya. mengatakan bahwa Yesus mengajariku dengan kasih. Ya. Saya tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, kekerasan dengan kekerasan. Tetapi Paulus melakukannya dengan kasih. Ya. Yang kalau kita lihat singkatnya, bahkan kepala penjara akhirnya bertobat karena sikap kasih yang ditunjukkan oleh Paulus. Bagaimana dia tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, tetapi kekerasan dibalas dengan kelembutan dan kebaikan. Dan itu ternyata juga berdampak positif ya, Romo ya? Berdampak positif sekali. Nah, saat ini kalau kita lihat hidup sehari-hari, kalau kita bicara soal, katakanlah di Indonesia sedang perang dagang di dunia ini gitu kan ya, saling membalas pajak gitu kan, itu kebayang ya. Yang menjadi korban siapa lagi? Rakyat gitu kan ya. Betul, kalau saling membalas seperti ini gitu ya. ya. Maka kalau harapannya, kalau Paus Fransiskus itu mengingatkan, kalau ada kekerasan balaslah dengan kedamaian itu. Bagaimana kita itu berjuang untuk membawa kedamaian, kebaikan dari Tuhan itu, tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Kadang kalau memang kekerasan melawan kekerasan, hasilnya hancur dua-duanya ya. Hancur dua-duanya. Betul ya. Dan banyak korbannya gitu kan ya. Iya. Ini luar biasa. Romo tadi kan Romo mengatakan ya, jadi sekeras apapun yang kita hadapi, ada kata penting adalah berkomunitas lah, begitu ya Romo ya. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk takut gitu ya Romo ya. Betul, komunitas itu menjadi komunitas positif yang dalam doa tadi, bagaimana mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul gitu kan ya, penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan berani kan ya. Maka keberanian itu menjadi penting ketika mereka berdoa dalam Tuhan, disatukan, terus kemudian ada keberanian di situ. Nah, kalau ada komunitas yang positif, yang baik ini, maka akan saling meneguhkan. Kalau ada yang kesulitan, bahkan karena resiko memperjuangkan yang benar dan baik ini sampai kemudian masalah dengan pekerjaannya dan sebagainya, nah, dalam komunitas bisa saling membantu. Iya, di situ. Iya, betul sekali. Jadi sebetulnya intinya tetap percaya dan bersandar pada Tuhan, lalu membentuk komunitas yang positif. Betul. Dan tadi yang kalau terakhir Romo bilang, dengan kasih itu banyak hal bisa diselesaikan dengan positif, begitu ya Romo? Betul sekali. Ya, Romo Hari, sayang sesi ini kita harus jeda sejenak. Nanti kita lanjutkan obrolan kita ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Diocesan Antonius Haryanto dan saya, MIA Shaneta. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau melalui nomor WhatsApp di 0881 0251 33438. Mari kita lanjutkan obrolan kita. Ya, Romo Hari, di sesi kedua ini kembali hal-hal penting dan menarik apa yang rasanya perlu untuk Romo sampaikan. Silakan. Baik. Yang kedua ini saya ingin bicara berkaitan dengan perikop dari Injil Yohanes gitu kan. Ada sosok yang istimewa di sini. Kalau yang bacaan pertama tadi ada sosok Petrus dan Yohanes gitu kan ya. Yang kedua ini ada Nikodemus gitu kan ya. Kalau Petrus, Yohanes dipanggil sejak awal oleh Yesus. Tetapi Nikodemus ini malu-malu gitu kan mau mengikuti Yesus. Malu-malunya bukan tanpa alasan. Dijelaskan dalam Injil Yohanes di awal perikop bab 3 tadi bahwa ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia seorang Farisi, bisa dibayangkan oleh teman-teman ya, bagaimana orang kalangan Farisi kan orang yang berseberangan dengan Yesus, yang membenci Yesus. Bahkan Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi gitu kan ya, tidak hanya orang Farisi tapi pemimpin agama Yahudi. Makanya tetapi ngumpet-ngumpet, tapi pengen kenal Yesus. Tapi dia kagum dengan Yesus. Ia ingin beriman pada Yesus, tapi ngumpet-ngumpet. Maka lagi kata kuncinya adalah Yesus mengajak untuk berani.
Ya. Kalau mengikuti daging gitu kan ya, mengikuti daging itu kita takut gitu ya. Kalau Iya, iya. kita mau ke tempat gelap, lewat makam malam-malam, itu kan kalau ngikuti daging kan Takut. takut gitu kan. Tetapi Yesus meneguhkan untuk lahir baru, lahir dalam roh, lahir dalam, kalau spirit itu kan semangat, kemudian kebaruan yang berapi-api. Kalau kita melihat lambang Roh Kudus kan api gitu kan, Iya, yang berkobar gitu kan, api iya. yang menyemangati. Bagaimana kita kemudian bersemangat, maka hidup dalam Kristus itu menjadi kuat. Seperti teman-teman kalau di kegelapan atau berjalan di malam hari di pemakaman itu kan langsung menyebut nama Yesus, langsung rasanya udah berkobar lagi gitu ya, berani gitu kan ya. Masa ikut Yesus nggak berani gitu kan ya. Ya sesederhana itu. Maksudnya hari ini kita diajak untuk digedor gitu kan ya, jangan takut, atau bahkan kemudian ketika melihat yang baik, benar dan harus diikuti, jangan Ragu-ragu. sembunyi-sembunyi lagi gitu kan Iya, ya, tetapi berani. Gitu. iya, 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 iya. Romo, ini menarik sekali bahwa seorang yang Farisi dan lagi dia adalah pemimpin agama Yahudi, itu bisa tertarik pada Yesus. Kira-kira apa yang menggerakkan itu, Romo? Iya. Nah, ini sosok yang dikagumi, bisa jadi sosok pemimpin gitu yang ketika dia kemudian berseberangan dengan orang lain, tetapi dia menyadari bahwa dia itu salah. Dia harus kemudian mengikuti yang musuhnya gitu kan ya. Wah, musuhnya itu yang benar gitu. Ini kan berani mengalahkan diri. Iya, iya, iya. Mengalahkan diri. Ini rasanya menjadi tantangan dari kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berani mengalahkan diri? Seringkali kan kita diingatkan bahwa musuh terbesar dalam hidup kita itu bukan orang lain, bukan kemudian setan atau apapun, tapi adalah diri sendiri. Berani tidak kita itu mengalahkan diri kita. Orang kemudian tidak berkembang karena tidak bisa mengalahkan diri. Terkungkung gitu kan ya, wah nanti jangan-jangan, wah Iya, nanti iya, takutnya gitu iya, kan ya, iya, iya. kalau saya nanti naik pesawat takutnya jatuh, nanti Iya. kalau saya pakai kendaraan takutnya tabrakan, kalau saya nanti membuat keputusan ini takutnya gagal, kalau saya berwirausaha nanti takutnya bangkrut, akhirnya tidak melakukan apapun itu ya. Iya, iya. Itu kan keberanian untuk mengalahkan diri menjadi penting. Iya. Termasuk Nikodemus hari ini kan ditantang oleh Yesus untuk berani mengalahkan diri. Dia kan ada ketakutan besar nanti bagaimana tanggapan umum orang gitu kan ya. Ketakutan nanti rekan sejawat pemimpin agama yang lain gimana komentarnya, aku bisa dikucilkan, bisa kemudian tidak dianggap lagi gitu kan ya, dikeluarkan dari anggota keluarga atau kemudian diusir. Bisa jadi kemudian di penjara juga seperti Petrus gitu kan ya. Ini yang kondisi yang seringkali juga kita hadapi gitu kan ya, kalau kita mau mengalahkan diri berani tidak gitu ya. Karena ada banyak pertimbangan-pertimbangan itu tadi. Romo, kalau kita lihat untuk sampai tadi akhirnya mengikuti Yesus dari yang berseberangan nih, apakah bisa dikatakan bahwa Nikodemus itu melalui tahap dia mengakui itu lewat refleksi diri dulu sampai akhirnya dia bisa sampai di kesimpulan itu, Romo? Ya, yang menarik di sini adalah Nikodemus ini ketika melihat ketertarikan itu tidak kemudian diam. Dia kemudian tetap ingin menunjukkan bahwa dia itu kagum pada Yesus, dia ingin belajar pada Yesus. Meskipun dia diam-diam di malam hari gitu ya, waktu malam, ia datang pada Yesus pada waktu malam gitu kan ya. Meskipun gelap gitu kan ya, ya nggak apa-apa. Kadang-kala kan tahapan iman itu kan macam-macam. Masing-masing dari kita itu punya sejarah panggilan yang sendiri-sendiri gitu kan ya. Ada saatnya orang kemudian wah takut nanti kalau orang tuaku marah gitu kan ya. Ya sudahlah, saya nanti diam-diam saja. Saya pamitnya nanti mau ke mall gitu ya, tapi ternyata ke gereja belajar katekumen umpamanya gitu kan ya. Saya nggak izin keluarga itu ada. Saya kan seringkali bertemu dengan rekan-rekan yang mau jadi Katolik gitu, tetapi tidak dapat restu keluarga atau kemudian merasa lingkungannya tidak kondusif, maka mereka diam-diam gitu kan ya. Bayangannya seperti ini, pergi malam hari gelap, kelihatan seperti itu kan ya, diam-diam. Tetapi
yang menarik seperti yang saya ungkapkan tadi, Nikodemus tidak diam ketika dia tertarik itu. Dia mau mengupayakan dulu Iya, berjumpa dengan Yesus dulu gitu kan ya. iya, iya, Nah, meskipun dengan Yesus tadi ditantang untuk lahir baru gitu kan ya. Hidup iya, tidak hanya iya. dari badan tapi dari roh. Berarti berawal dari ketertarikan itu, Mhm. tapi dia sekaligus mengakui ya bahwa itu sesuatu yang positif yang dilakukan Yesus Betul gitu. sekali. Dia mau menjadi pengikut Yesus, tetapi karena tadi ya, karena keturunannya gitu kan ya. Kalau Iya, orang Farisi masa mengikuti Kristus gitu kan ya. iya, iya, Pemimpin agama Yahudi masa mengikuti Kristus. Itu iya, apa iya, kata dunia itu kan. iya. Maka ini yang tarik ulur ini. Tetapi bagaimana Nikodemus tidak kemudian menghentikan ketertarikannya, dia berani mengalahkan diri tadi. Iya, Meskipun tidak langsung kemudian terbuka, dia lewat diam-diam dulu. iya. Mm-mm. Kata penting adalah mengalahkan diri tadi ya Mengalahkan Romo. diri. Jadi walaupun dia ngumpet-ngumpet pertamanya, Mm. tapi dia melakukan action begitu ya Betul Romo ya. sekali. Nah Romo bagaimana mungkin Romo bisa berikan contoh-contoh dalam kehidupan Mm. sehari-hari nih yang Romo temui. Hal-hal yang seperti terjadi di Nikodemus ini Romo. Ya, yang baik dan benar seringkali kan kita tidak mau kemudian terpublikasi. Hmm, Atau kemudian kita diam-diam gitu kan, yang kadang-kala wah takutlah nanti dibilang sok suci gitu kan ya, hmm, takutlah nanti sok jadi angel gitu kan ya. Ah, ini antara kita sebenarnya takut ah, atau kemudian kita ingin sembunyi, sebenarnya sembunyi beneran gitu kan ya. ya, Misalnya apa? Misalnya apa? Untuk yang teman-teman masih studi, masih sekolah gitu kan ya, seringkali tahu ini tuh salah gitu kan ya, ini tuh ya, salah. Tetapi karena ada banyak teman-teman yang lain menganggap ini benar, maka ya, kemudian saya takut menghadapi ini. Misalnya ada temannya dibully gitu kan ya, 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 dibully di hadapan teman-teman, banyak teman-teman yang lain. Saya tahu ini harus dibela, saya tahu hmm, ini salah gitu kan. ya, Tetapi nggak berani, nanti teman-teman yang lainnya malah menyalahkan saya dan sebagainya. ya, Terus ya, kemudian diam-diam kepada korban yang dibully, gitu, temannya yang dibully tadi, terus saya mendukung kamu. Saya itu sebenarnya pengen membela kamu, tetapi takut. Ya tindakannya betul, memberi ya, dukungan gitu ya. ya, ya, Tetapi kalau seandainya dia lebih berani lagi gitu kan ya, hmm, maka kan akan membantu orang banyak yang lain, teman yang lain untuk membawa kepada kesadaran. hmm. Jadi, Gambling keberanian itu kan ada dua ya, hmm, antara teman-teman yang membuli tadi bisa menyerang dia, atau kemudian ada kesadaran baru bahwa, oh ya tindakan kita itu salah. iya, iya. Karena ada yang speak up gitu kan ya. Iya, iya. Nah, jadi menurut Romo Hari, Mhm. kalau ada orang yang seperti gitu, jadi masih dia membela tapi masih ngumpet-ngumpet. Saya mendukung kamu. Tentunya itu kan tidak merubah ya Romo. Jadi sebaiknya bagaimana Romo? Ya, maka penting sekali untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana Yesus mengingatkan hidup baru dalam kebaruan lahir tidak hanya dalam jasmani atau fisik, tetapi lahir dalam roh. Maka Lahir. hidup kita di dunia ini tidak hanya mementingkan soal daging saja, tetapi Ah, roh, iya, iya, spirit hidup kita gitu kan ya, iya. yang dinaungi Roh Kudus gitu kan ya, yang benar dan sebagainya. Sehingga seringkali kalau kita bicara soal badan kan kita menjadi gentar. Wah Iya, nanti takut mati, takut nanti terluka. iya, Tetapi hidup dalam roh kita menjadi bersemangat kalau itu menjadi baik dan benar. iya, Sehingga iya, kalau kita lihat hidup kita sehari-hari seringkali yang salah itu seringkali menjadi malah menjadi hero gitu, menjadi pahlawan. iya, Tapi yang benar seringkali tersingkir. Kalau belum speak up, kalau belum viral gitu kan ya, iya. belum kemudian mendapatkan keadilan gitu ya. Iya, makanya ada istilah viral is Is justice. justice gitu kan ya. Ini kan Ya, ngeri gitu kan ya. iya, 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 Masa harus viral dulu baru mendapatkan keadilan. iya, Maka penting untuk kemudian kita itu kalau semakin banyak orang itu tahu yang baik dan benar dan kemudian speak up, tidak iya, takut nanti, tidak takut mengalami yang soal badani gitu ya, entah iya, terluka, entah persekusi, iya, entah di penjara dan sebagainya, seperti Petrus itu nggak takut dengan itu, maka iya, dunia ini kan punya harapan besar betul. bahwa yang baik itu semakin banyak, semakin disuarakan dan sebagainya. Ini Iya, harapannya. iya. Karena kebiasaan-kebiasaan di komunitas kecil ini Mhm. kalau tidak dilatih dalam lingkup masyarakat yang lebih besar, Mhm. itu juga akan terus berlanjut
tidak berani mengatakan kebenaran gitu, Romo. Betul sekali. Sehingga kalau kita mendengar kata-kata bijak gitu, biarlah badan saya terpenjara tetapi jiwa saya Hmm, tetap iya, kemudian berjuang. Itu kan sangat iya, menarik. iya, iya, Biarlah badan saya mati tetapi semangat dan kemudian nilai-nilai itu tetap dihidupi. Itu kan iya, iya, itu akan sangat menarik sekali. Maka iya, Yesus ini luar biasa hari ini gitu kan ya, iya, mengajak iya, kita itu tidak hanya terkungkung terbatas pada lahir fisik, badani, iya, tetapi ada spirit, semangat, Roh Kudus dan kemudian jiwa yang kemudian mau dibangkitkan bahwa ada iya. sesuatu yang lebih besar yang harus kita perjuangkan yang baik dan benar itu Dengan keberanian. dengan keberanian pastinya. Ini hari ini luar biasa ya, Romo, Ya, ya, bahwa keberanian itu tetap perlu ditegakkan betul sekali. dalam kondisi apapun, Dalam kondisi apapun, ya, dengan situasi yang mungkin tidak mudah, tidak ya, baik-baik saja, ya, ya, apalagi di kondisi kita saat ini sedang mengalami krisis ekonomi gitu ya. Mungkin orang takut terus kemudian tidak berani melakukan sesuatu. Wah, ya, takut nanti saya mau nyumbang tetapi dia butuh, maunya panti itu butuh disumbang. Oh, daerah itu butuh disumbang. Oh, gereja itu butuh disumbang sedang pembangunan dan sebagainya. Tapi saya takut untuk mengeluarkan uang, takutnya nanti krisis, saya nggak punya duit iya, nanti gitu kan takut ya. iya, Nah, kalau iya, punya spirit kan punya punya yakin Tuhan kan aja pasti ya. nanti ada rezekinya. Mhm. Pasti nanti akan ada jalannya. Iya, iya, iya. Kalau enggak kan kita akan takut terus. Iya, jadi keberanian itu menjadi satu yang sangat penting, Penting banget. khususnya dalam menghadapi hidup ini ya, Ya, di mana masih banyak hal-hal yang negatif ya, Romo ya. betul sekali. Romo, hari ini menarik sekali. Sayang kita harus akhiri perbincangan kita di sini ya, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara dan sebagaimana biasanya acara akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Hari. Silakan Romo. Baik, mari kita tutup permenungan kita pada kesempatan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau mengutus banyak murid-Mu untuk menjadi teladan hidup bagi kami semua. Kami boleh bercermin hari ini lewat sosok Santo Petrus, sosok Yohanes, dan juga Nikodemus. Melalui perjalanan kehidupan beriman mereka, pengalaman-pengalaman mereka, kami boleh melihat pengalaman diri kami. Semoga kami menjadi pribadi yang tidak penakut, menjadi orang yang kemudian bersembunyi, tetapi kami berani keluar untuk menjadi pewarta sejati-Mu. Semoga dalam langkah hidup kami, dalam kondisi situasi hidup kami yang seringkali tidak mudah, yang saat ini dunia sedang mengalami krisis ekonomi, di saat ini yang kami juga seringkali harus banyak berjuang karena kondisi dan situasi yang tidak nyaman, kami diajak untuk berani untuk memperjuangkan yang baik dan benar, sehingga kami tidak takut secara badani, secara fisik, tetapi kami menjadi pemberani secara rohani, hidup dalam roh bersama dengan Engkau. Semoga langkah hidup kami boleh kami bawa dalam bersama dengan Engkau, dan kami boleh selalu sehati dan juga sekehendak dengan Engkau sendiri. Kami mohon berkat-Mu untuk keluarga kami, untuk saudara-saudari kami yang kami doakan, untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang putus asa, dan untuk mereka yang masih menjadi penakut sampai saat ini. Ini semua kami mohon dalam perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Hari, terima kasih sekali Sama-sama. untuk perbincangan hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Diose San Antonius Haryanto dan saya, MIA Syaneta, pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Salam damai.